Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pembentukan harga saham. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian apabila saudara berinvestasi di saham. Nah, salah satu keuntungan dan kerugiannya adalah capital gain dan capital loss. Artinya apa? Harga saham itu bisa naik dan bisa turun. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas mengapa harga saham itu bisa naik dan bisa turun. Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga saham mengalami fluktuasi, baik berupa kenaikan maupun penurunan. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa ada pasar primer dan ada pasar sekunder. Namun saya bahas pada video saya tersendiri. Saudara perlu menonton video itu juga supaya lebih paham apa yang dimaksud pasar primer dan pasar sekunder. Nah, pembentukan harga saham jadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh supply and demand atas saham tersebut. Jadi setiap hari, ya jam kerja hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 3 sore kalau sekarang pada saat pandemi. Jadi harga saham itu naik turun tergantung permintaan dan penawaran dari si investor atau yang punya saham tersebut. Jadi saudara bisa jual, saudara bisa beli di jam-jam tersebut. Jadi kalau hari Sabtu dan Minggu ya tidak bisa jual beli saham seperti itu. Nah, supply dan demand tersebut jadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas satu saham tersebut saja, jadi kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut bergerak, maupun yang sifatnya itu makro, seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik dan faktor lainnya. Jadi, yang faktor spesifik misalnya, saham-saham di industri tertentu, misalnya di industri pertambangan. Nah, harga batu bara turun, makanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di pertambangan batu bara ya harganya turun. Mengapa? Karena kinerjanya jadi jelek kalau harga batu baranya juga turun. Nah, kemudian kalau yang faktor makro, nah ini contohnya sangat nyata sekarang di tahun 2020 ini ada pandemik COVID-19. Nah, pandemik ini bersifat global ya, semua negara terkena. Jadi perekonomian terganggu, kemudian beberapa sektor juga terganggu, maka harga saham itu juga secara umum turun, apalagi di bulan Maret, April pada saat pandemiknya itu baru tersebar gitu. Jadi info tentang lockdown, PSBB, nah itu membuat perekonomian sangat jatuh dan harga saham juga banyak yang turun. Namun saat video ini dibuat sekarang ini bulan Agustus, ini sudah mulai naik harga sahamnya, tapi juga investor masih wait and see sebenarnya. Kenapa? Karena vaksin dari COVID-19 ini juga belum fix disebarluaskan, masih dalam uji klinis dan sebagainya. Ya, kita berharap semoga kondisi ini segera membaik sehingga perekonomian juga kembali tumbuh dengan baik dan perusahaan-perusahaan yang sahamnya kita miliki itu juga kembali naik harganya seperti itu dan bisa membagikan dividen dalam jumlah besar. Demikian video kali ini cukup singkat, tapi semoga bermanfaat untuk saudara semua. Jika saudara berkenan untuk mendukung channel ini, saudara bisa subscribe, dan apabila ada pertanyaan, saudara bisa tulis di kolom komentar
atau saudara juga bisa kirim email di isnanda.zainur@gmail.com. Demikian video saya kali ini. Terima kasih, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.